Selamat pagi saudara, Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Tidak terasa kita telah memasuki kembali bulan Januari di tahun yang baru. Dan berbicara mengenai penanggalan kalender yang kita pakai, dan ketika kita masuki bulan Januari ini, nama Januari itu sebenarnya diambil dari nama satu dewa Romawi kuno yang bernama Janus. Janus digambarkan memiliki dua wajah, yang satu menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Dan orang Romawi percaya bahwa muka menghadap ke depan itu melihat masa depan, dan muka yang menghadap ke belakang itu melihat masa lalu. Dan kira-kira tahun 45 sebelum Masehi, yaitu Kaisar Julius Caesar, Raja Julius, waktu itu mulai memakai penanggalan dan menamakan penanggalan tersebut dengan namanya sendiri, yaitu Julian, mengenai penanggalan Julian jadinya. Dan sejak saat itu dipakai terus oleh bangsa Romawi. Dan pada tahun 1582 penanggalan Julian tersebut itu diperbaharui atau direvisi atau diperbaiki oleh Paus Katolik Romawi yang bernama Paus Gregory ke-13, Pope Gregory XIII. Dan sejak saat itu sampai sekarang penanggalan tersebut dipakai. Makanya penanggalan yang kita pakai itu suka disebut adalah Gregorian Calendar, atau kita bangsa Indonesia menyebutnya kalender Masehi. Itu sejarahnya. Lalu bagaimana dengan penanggalan bangsa Israel? Bangsa Israel mengikuti penanggalan internasional seperti yang kita pakai. Tetapi sebenarnya bangsa Israel memiliki kalender atau penanggalan tersendiri untuk mereka. Berikut saya tampilkan di layar saudara. Itu nama-nama bulan, 12 bulan dalam satu tahun yang dipakai oleh penanggalan bangsa Israel. Bulan pertama itu bulan Nisan, dan diakhiri dengan bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Namun menariknya, bangsa Israel tidak merayakan tahun baru, pergantian tahun itu di bulan pertama Nisan. Tanggal 1 Nisan itu mereka tidak merayakan tahun baru untuk kenaikan tahun. Misalnya kita naik dari tahun 2020 ke 2021. Itu tidak terjadi di bangsa Israel, tidak terjadi di tanggal 1 Nisan. Tetapi tanggal 1 Nisan tersebut dipakai oleh bangsa Israel untuk menghitung tahun-tahun dari raja-raja mereka yang memerintah. Jadi misalnya raja tersebut memerintah 1 tahun, dihitung dari 1 Nisan ke 1 Nisan tahun berikutnya. Begitu. Tapi dan by the way, bangsa Israel menariknya, mereka merayakan beberapa kali tahun baru dalam satu tahun mereka. Seperti tadi 1 Nisan, mereka hitungannya itu mereka merayakan tahun baru. Tetapi tahun barunya untuk menghitung tahun raja yang memerintah. Yang di luar yang lain-lain, tahun baru yang lain-lain saya hanya ingin membahas, yaitu seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca. Itu jika Anda menghitung dari atas, itu bulan yang ke-7, yaitu bulan Tishrei. 1 Tishrei, tanggal 1 Tishrei, itu bangsa Israel memperingati sebagai tahun baru, pergantian tahun atau penambahan angka tahun. Jadi seperti kita tadi 2020 ke 2021. Dan pada tahun 2020 kemarin bangsa Israel merayakan tahun baru ke 5781. Dan itu terjadi di bulan September, penanggalan internasional kita. Mengapa bangsa Israel, pertamanya saya wondering mengapa bangsa Israel merayakan pergantian tahun di tanggal 1 Tishrei. Tapi ternyata mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat ayatnya from the book of Leviticus chapter 23, yaitu kitab Imamat bab 23 ayat 23 sampai 25. Saya tampilkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh.
yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi, kenapa mereka, bangsa Israel, memperingati pergantian tahun? Karena mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu pada tanggal 1 bulan ke-7. Jadi tanggal 1 Tishrei mereka merayakan tahun baru pergantian tahun. Dan mereka menyebutnya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tersebut artinya Head of the Year atau kepala tahun. Jadi maka dari itu mereka merayakan penambahan angka tahun di tanggal 1 Tishrei. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, di tahun 2020 kemarin mereka merayakan tahun baru tahun 5781, dan mereka merayakan 5781 1 Tishrei-nya itu di tanggal 18 September tahun 20 kemarin. Dan menariknya, bangsa Israel menghitung satu hari bukan dari jam 12.00 ke 11.59 hari berikutnya. Mereka tidak menghitung seperti itu. Mereka menghitung satu hari dari tanggal 18 September ketika matahari terbenam, jadi sore hari, sampai matahari terbenam hari berikutnya. Itu mereka menghitung satu hari. Dan mereka hanya melakukan seperti yang Tuhan katakan, from evening until the evening the next day. Tuhan hitung sebagai satu hari. Dan itu pun yang mereka lakukan sampai saat ini. Dan tahun 5781 mereka akan berakhir pada tanggal 6 September tahun 2021 ini. Dan berbicara mengenai Rosh Hashanah, bangsa Israel merayakan Rosh Hashanah tersebut tidak hanya mereka merayakan dan mereka berharap bahwa tahun depannya akan baik untuk mereka, tetapi mereka mempertimbangkan dan mereview masa lalu, tahun lalu yang mereka alami, dan mereka mereview bagaimana hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, dan mereka berharap mereka bisa memperbaiki di tahun baru yang akan mereka jalani. Dan di hari Rosh Hashanah tersebut, bangsa Israel merayakannya dengan mereka memakan roti calah. Saya tampilkan ada beberapa bentuk. Yang pertama sebenarnya bisa roti calah tersebut berbentuk lingkaran penuh. Jadi untuk menggambarkan cycle, supaya bangsa Israel berharap mereka bisa menyelesaikan satu siklus tahun itu dengan penuh. Atau roti calah yang kedua itu bisa berbentuk seperti mahkota. Itu yang menggambarkan bahwa mereka menganggap Allah mereka adalah raja mereka. Atau yang ketiga, seperti yang berbentuk seperti roti kepang tersebut, itu sebenarnya menggambarkan tangga. Dan bangsa Israel berharap dan percaya bahwa tahun yang akan mereka jalani adalah kehidupan mereka akan naik, seperti ketika mereka naik anak tangga, bahwa kehidupan mereka akan meningkat jadi jauh lebih baik di tahun yang akan mereka jalani tersebut. Dan mereka, bangsa Israel, memakan roti calah tersebut itu biasanya dengan apel juga yang dicelup dengan madu. Dan itu melambangkan bahwa tahun yang akan mereka jalani itu akan menjadi tahun yang manis buat mereka. Namun dari Rosh Hashanah ini ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, kita lihat kembali di kitab Imamat 23, tapi saya tampilkan dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya, dan saya juga bacakan dalam bahasa Inggris karena ini buat saya pribadi ini menunjukkan sesuatu yang bisa lebih jelas gitu ya. Dan saya ingin menekankan di ayat yang 24. Anda bisa lihat di perkataan yang di bold, ditebalkan, yaitu bangsa Israel merayakan Rosh Hashanah dengan blast of trumpets, dengan tiupan sangkakala. Dan trompet atau sangkakala yang mereka pakai, bangsa Israel pakai, itu bukan trompet yang seperti kebanyakan kita pakai gitu ya, atau alat musik trompet,
Tetapi trompet yang mereka pakai itu terbuat dari tanduk domba jantan. Saya juga tampilkan di layar saudara, dan trompet dari domba jantan tersebut mereka namakan shofar. Ketika hari tahun baru tersebut, Rosh Hashanah tersebut, bangsa Israel meniup shofar tersebut itu dari sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam hari berikutnya, itu total itu 100 kali. Dan mereka ada siklus-siklusnya, dan setiap kali mereka dalam satu siklus atau pola mereka meniup itu ada mereka ada seperti kita bisa bilang nada ya, atau polanya gitu ya. Dan setiap siklus, setiap pola tersebut itu memiliki makna buat mereka, dan maknanya itu macam-macam. Dan salah satunya adalah ketika ditiup gitu ya, satu pola ini mereka harus mengingat atau membuat mereka mengingat dari dosa-dosa yang mereka telah lakukan di tahun sebelumnya, dan supaya membuat mereka refleksi diri dan mereka bertobat supaya mereka diampuni Tuhan dan bisa menjalani tahun baru tersebut menjadi lebih baik. Lalu hal kedua yang ingin saya tekankan, kembali saya tampilkan di layar saudara dan bisa lihat yang ditebalkan, di bold. You shall observe a day of solemn rest. Solemn rest, jika saya melihat di Alkitab yang versi ESV itu dikatakan solemn rest. Artinya istirahat yang penuh kedamaian. Jika kita lihat di versi NLT itu dikatakan complete rest, yang berarti istirahat yang utuh, yang sepenuhnya. Lalu versi NKJV dikatakan Sabbath rest, yang berarti istirahat untuk Tuhan. Dan di bahasa Ibraninya, Hebrew, itu dikatakan Shabbaton, yang berarti holy rest atau istirahat yang kudus. Dan jika kita lihat di bahasa Yunani atau Greek, dikatakan Sabbatismos, yang berarti the blessed rest from toils and troubles. Jadi artinya istirahat dari semua masalah-masalah kita, istirahat dari semua kerja keras dan kerja kita yang berkelanjutan, dan istirahat tersebut diberkati oleh Tuhan. Wow, jadi Tuhan mengajarkan bangsa Israel satu hari itu untuk beristirahat penuh dari semua, menghentikan mereka dari semua aktivitas mereka, dan mendedikasikan hari tersebut untuk Tuhan. Mereka membaca Torah, mereka berdoa, mereka refleksi diri apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, supaya tahun yang baru mereka akan menjadi lebih baik. Jika berbicara mengenai rest atau istirahat ini, saya ingin memberikan satu ilustrasi dari cerita pengalaman yang saya alami. Seperti yang saya share di video saya sebelumnya, bahwa mama saya baterai alat pacu jantungnya itu habis, jadi harus diganti. Dan by the way, mama saya itu tinggalnya bukan di Jakarta, tetapi satu kota kecil, yaitu kota Cirebon. Dan Jakarta Cirebon itu cukup jauh, kira-kira 200 km lebih lewat tol. Dan kondisi mama saya itu full bedridden, jadi tidak memungkinkan untuk membawa beliau ke Jakarta untuk mengganti baterai di sini. Jadi pergantian baterai harus dilakukan di kota Cirebon. Jadi saya harus membantu mama saya untuk pergantian baterai tersebut. Jadi saya butuh beberapa kali itu Jakarta ke Cirebon. Jadi saya butuh beberapa kali ke Cirebon, dan saya lakukan itu cukup beberapa kali, dan saya harus lakukan itu pulang pergi dalam hari yang sama karena saya masih bekerja juga. Jadi seperti yang bisa kita bayangkan bahwa Jakarta Cirebon gitu, itu harus melewati tol, dan kebetulan saya berkendara sendiri, saya menyetir sendiri.
itu cukup jauh dan harus lewati jalan tol Cikampek, setelah itu jalan tol Cipali. Dan kebanyakan dari kita juga tahu tol Cipali itu seperti jalan yang lurus, tiada ujungnya gitu. Dan bahkan saya harus pulang pergi pada hari yang sama, jadi saya merasa kapan sampai ke Cirebonnya, lalu kalau ketika pulang kapan sampai ke Jakartanya, begitu ya. Tetapi hal yang menarik adalah kondisi mama saya yang seperti saya katakan sebelumnya, full bedridden, itu tidak bisa duduk ataupun berdiri. Jadi kondisi mama saya itu benar-benar harus tidur terlentang gitu ya. Dan saya realize, saya sadari satu hal, bahwa kondisi seseorang untuk beristirahat total atau istirahat seutuhnya adalah kondisi setiap kita dalam kondisi tidur terlentang. Itu kita bisa mengistirahatkan seluruh tubuh jasmani kita dari kepala sampai kaki. Jadi saya menyadari bahwa kondisi mama saya sebenarnya kondisi dalam keadaan complete rest. Jadi saya pikir apakah mama saya tahu bahwa dirinya perlu mengganti baterai dari pacu jantungnya? Tidak. Tetapi secara medis dan saya sebagai anaknya tahu kondisi tersebut, bahwa baterainya sudah habis dan harus diganti. Jadi mama saya kondisinya cukup istirahat saja, tidak tahu apa kebutuhannya, tetapi saya tahu kebutuhannya, dan saya yang berjuang dari Jakarta untuk bisa sampai ke Cirebon itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mama saya. Dan ketika berapa kali pulang pergi gitu ya, ada satu hari di mana ketika berada di jalan tol, saya melihat bahwa ada satu benda tiba-tiba melayang dari depan kendaraan, dari kendaraan di depan saya gitu. Dan saya tidak sempat menghindar gitu ya. Saya pikir tidak ada apa-apa ya. Tapi begitu sampai di rumah, saya melihat dan saya kaget bahwa ada besi yang menancap di bumper depan mobil saya. Dan itu ketika saya coba tarik itu sulit sekali, dan sampai akhirnya bisa dilepaskan. Dan ketika saya lihat itu, saya cukup kaget, bentuknya seperti huruf L terbalik, atau seperti, bahkan bisa saya katakan seperti kapak gitu ya. Dan saya sempat wondering, bagaimana kalau misalnya kena ban, atau kena mesin, atau kena kaca depan saya. Tapi itu semua adalah hal yang saya lakukan, bagaimana supaya proses pergantian baterai atau baterai yang baru itu bisa sampai ke mama saya, ke tubuh jasmani mama saya gitu ya. Jadi dari cerita pengalaman ini nih, dari ilustrasi ini, saya bisa menggambarkan bahwa setiap kita, kadang kita tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita perlu lakukan, seperti yang tadi saya katakan, ketika hari Rosh Hashanah, ketika hari tahun baru tersebut, hendaklah setiap kita beristirahat, mengambil satu hari penuh, dan berhenti dari semua kegiatan kita yang biasa kita lakukan. Walaupun kita tidak bekerja mungkin, tetapi misalnya nonton TV atau main handphone. Mari sama-sama kita satu hari ini di tahun yang baru ini, sama seperti bangsa Israel memperingati Rosh Hashanah, kita ambil satu hari untuk mengambil complete rest, istirahat yang penuh, yang seutuhnya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita refleksi apa yang kita alami di tahun sebelumnya, apa yang menjadi dosa kita, apa yang menjadi kesalahan kita, dan terutama adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita cukup dekat, ataukah karena masalah pandemi ini membuat kita merasa Tuhan gak ada di dekat kita, bahwa seolah-olah ini di luar kendali tangan Tuhan. Apakah ada dari kita yang merasakan seperti itu? Mari kita refleksi bahwa sebenarnya Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan sedang berjuang di atas sana untuk mengirimkan bantuan untuk supaya sampai ke dalam hidup kita. Saya percaya bahwa waktu
bantuan Tuhan untuk sampai ke dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Tetapi yang harus kita lakukan, mari sama-sama kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan korban bakaran, yaitu pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan inginkan di Rosh Hashanah, di hari tahun baru ini? Mari kita sama-sama bahwa kita meniupkan sangkakala yang mengingatkan kita akan masa lalu kita, akan hal-hal yang belum sempat kita lakukan di tahun 2020. Mari kita berjuang bersama-sama bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus istirahat penuh, kita harus berdoa, kita harus menyembah Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali atas segala keadaan pandemi saat ini. Dan hari ini saya ingin mengajak setiap saudara bukan untuk berdoa, tetapi hari ini mari kita perkatakan pernyataan iman kita bahwa tahun baru ini, Rosh Hashanah ini akan menjadi tahun yang manis buat setiap kita. Bahwa setiap kita akan menyelesaikan satu siklus tahun yang baru ini dengan penuh kemenangan. Mari kita perkatakan sama-sama, Tuhan, setiap kita hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, hari ini kami mau perkatakan bahwa tahun yang baru ini Tuhan, kami akan menyelesaikan satu siklus tahun baru ini dengan manis Tuhan. Kami akan menyelesaikan satu siklus ini dengan penuh kemenangan Tuhan. Kami akan naik Tuhan, seperti anak tangga tersebut, bahwa kehidupan setiap kami akan meningkat Tuhan dan menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, bahwa tangan-Mu Tuhan ada untuk setiap kami, bahwa bantuan Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan tidak akan pernah terlambat Tuhan, bahwa bantuan-Mu akan tiba tepat pada waktunya. Kami percaya juga, kami perkatakan saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, bahwa iman kami adalah iman yang baru, yang lebih kuat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada untuk setiap kami Tuhan, that You are an awesome God untuk setiap kami, bahwa sepanjang tahun ini Tuhan, kami akan berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan amin. Saudara-saudara, mari kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh kemenangan, tahun yang penuh dengan manisnya anugerah Tuhan, penuh dengan manisnya berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Walaupun seperti yang kita ingat bahwa tahun lalu Tuhan berfirman, ketika dunia ini tidak bisa memberkati setiap kita, tetapi Tuhan berkata, Tuhan berfirman bahwa Aku adalah Tuhan Allahmu yang akan memberkati engkau. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan yang akan membanjiri setiap kita dengan berkat yang melimpah secara jasmani, secara rohani. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama percaya bahwa setiap kita akan menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat buat teman-teman kita. Terima kasih saudara-saudara. Selamat tahun baru. Dan seperti yang tadi kita pelajari, Rosh Hashanah. Tuhan memberkati.